Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian eksperimental desain bagian 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putu Eliska Pratiwi dengan NIM 23110111047. Desain eksperimen kuasi, yaitu penugasan acak dalam eksperimen meningkatkan validitas internal dan pengalaman. Menurut Campbell dan Stanley menyebut eksperimen tanpa penugasan acak sebagai eksperimen kuasi. Jika dirancang dengan hati-hati, eh, eksperimen kuasi ini dapat menghasilkan pengetahuan yang berguna. Untuk selanjutnya yaitu desain perbandingan kelompok statis, di mana desain perbandingan kelompok statis ini ditandai dengan tidak adanya pengacakan dalam pembagian kelompok dan hanya menggunakan post-test tanpa pre-test. Desain ini mirip dengan kelompok kontrol post-test only, tetapi lebih rentan terhadap ancaman validitas internal. Karena perbedaan hasil post-test bisa disebabkan oleh karakteristik awal kelompok, bukan oleh perlakuan. Desain ini dianggap lemah karena tidak dapat sepenuhnya mengontrol variabel luar, serta menambahkan pretest dapat meningkatkan validitas dengan mengubahnya menjadi desain kelompok kontrol non-equivalent. Analisis data biasanya menggunakan uji T atau uji non-parametrik seperti Wilcoxon jika data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, materi mengenai desain kelompok kontrol non-eksperimen. Desain kuasi eksperimental yang paling umum dalam penelitian pendidikan adalah desain kelompok kontrol non-equivalent, di mana peserta tidak ditugaskan secara acak di dalam kelompok eksperimen dan kontrol. Kedua kelompok tetap menjadi pretest dan post-test dengan prosedur yang mirip desain eksperimen pretest post-test, kecuali dalam penugasan acak. Desain ini dapat melibatkan lebih dari dua kelompok dengan semua atau hanya beberapa kelompok menerima perlakuan. Tantangan utama dalam desain ini adalah validitas internal, karena perbedaan post-test dapat disebabkan oleh perbedaan awal antar kelompok, bukan oleh perlakuan. Analisis covariance digunakan untuk mengontrol perbedaan ini secara statistik. Untuk selanjutnya, mengenai desain faktorial. Eksperimen variabel perlakuan tunggal klasik mempertahankan semua aspek eksperimen tetap konstan kecuali variabel perlakuan. Namun, dalam konteks pendidikan, sulit untuk memisahkan perlakuan dari faktor lain. Eksperimen faktorial digunakan untuk meneliti efek dari dua atau lebih variabel perlakuan independen terhadap variabel dependen, baik secara terpisah atau efek utama maupun kebersamaan atau interaksi efek. Contohnya,
Sebuah penelitian ingin menguji keefektifan program pengembangan profesi bagi administrator. Dalam eksperimen variabel tunggal, hanya satu program penelitian, hanya satu program pelatihan diuji. Namun, dalam eksperimen faktorial, peneliti bisa membandingkan efek program terhadap administrator baru dan berpengalaman, serta melihat apakah ada interaksi antara pengalaman dan efektivitas program. Untuk selanjutnya, mengenai eksperimen dua faktor. Eksperimen dua faktor merupakan bentuk eksperimen faktorial sederhana dengan desain 2x2, di mana dua faktor independen ini diuji secara bersamaan dengan berbagai variannya. Ini menghasilkan 4 kombinasi perlakuan yang diberikan kepada kelompok yang berbeda. Jika partisipasi ditugaskan secara acak, eksperimen disebut eksperimen kuasi. Analisis varians atau ANVA sering digunakan untuk menentukan apakah perbedaan antar kelompok signifikan secara statistik. Menurut Walter Saunders dan Joseph J. Sunatadas, melakukan eksperimen untuk menguji faktor keakraban konten dan tingkat kesulitan soal terhadap kemampuan siswa dalam penalaran proporsional. Yang pertama, faktor faktor 1, keakraban dengan konten kurikulum atau familiar versus tidak familiar. Yang kedua, faktor kedua yaitu tingkat kesulitan permasalahan seperti mudah, sedang, dan sulit. Serta hasil, yaitu siswa lebih baik dalam menyelesaikan soal dengan konten yang familiar, tetapi hanya jika soalnya mudah. Pada soal yang lebih sulit, keakraban konten tidak berpengaruh signifikan. Studi ini menunjukkan bahwa interaksi antara faktor dapat memberikan wawasan lebih dalam dibandingkan sekedar melihat efek masing-masing faktor secara terpisah. Untuk selanjutnya, terkait eksperimen 3 faktor. Eksperimen faktorial tidak hanya terbatas pada 2 faktor, tetapi juga dapat melibatkan 3 atau lebih faktor. Meskipun penelitian dengan lebih dari 3 faktor jarang dilakukan karena kompleksitas perlakuan dan kebutuhan sampel yang lebih besar. Salah satu contoh eksperimen 3 faktor dilakukan oleh Saunders dan Jisunatadas untuk menguji penalaran proporsional siswa dengan mempertimbangkan tingkat variabel utama, yaitu tingkat kesulitan soal seperti mudah, sedang, dan sulit. Keakraban dengan konten seperti familiar atau tidak familiar. Dan yang terakhir ada jenis kelamin, laki-laki maupun perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kelamin memiliki efek utama yang signifikan terhadap skor siswa, di mana rata-rata skor laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Selain itu, ditemukan interaksi antara keakraban konten dan tingkat kesulitannya, di mana siswa lebih mudah mengerjakan soal dengan konten yang sudah dikenal, terutama pada soal yang lebih mudah, meskipun
Interaksi tiga faktor juga ditemukan, hasilnya sulit diinterpretasikan secara jelas, sehingga peneliti lebih sering fokus pada efek utama dan interaksi dua faktor. Studi ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap berbagai faktor dalam eksperimen faktorial dapat membantu merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif, terutama dalam menyesuaikan tingkat kesulitan soal dengan pemahaman siswa. Dan ada pun jenis-jenis variabel dalam eksperimen pendidikan ini. Menurut Campbell dan Stanley, mengklasifikasikan variabel independen dalam eksperimen pendidikan berdasarkan manipulasi, yaitu yang pertama, variabel yang dimanipulasi dapat ditetapkan oleh peneliti, misalnya metode pengajaran. Dan yang kedua, aspek yang dapat dimanipulasi bisa diberikan secara acak oleh peneliti, tetapi jarang terjadi. Yang ketiga, ada aspek lingkungan yang tetap, yaitu tidak dapat dimanipulasi langsung, tetapi digunakan untuk stratifikasi, misalnya sekolah atau status sosial ekonomi. Yang keempat, karakteristik organisme individu, yaitu faktor biologis seperti usia dan jenis kelamin. Yang kelima, atau yang terakhir, yaitu karakter respon individu dari hasil dari tes atau evaluasi akademik. Peneliti biasanya memanipulasi variabel kelas 1, sementara variabel kelas 3, 4, dan 5 digunakan untuk mengelompokkan peserta penelitian guna memahami generalisasi efek variabel yang dimanipulasi. Menurut penelitian interaksi bakat perlakuan atau ATI, penelitian ATI mengeksplorasi bagaimana metode instruksional tertentu berinteraksi dengan karakteristik siswa, misalnya bakat atau kecemasan ujian. Penelitian ini tidak berasumsi bahwa satu metode pengajaran lebih baik, melainkan mencari kombinasi optimal antara metode pengajaran dan karakteristik individu. Dalam eksperimen Dawson-Hancock, efek ancaman evaluatif terhadap prestasi siswa diuji menggunakan desain faktorial 2x2 atau ancaman tinggi versus rendah dan kecemasan ujian tinggi versus rendah. Hasil menunjukkan bahwa siswa dengan kecemasan ujian rendah memiliki prestasi stabil, sedangkan siswa dengan kecemasan tinggi mengalami penurunan prestasi jika berada dalam kondisi ancaman tinggi. Untuk selanjutnya mengenai materi desain kasus tunggal. Desain kasus tunggal adalah eksperimen yang meneliti satu individu atau kelompok kecil sebagai satu kesatuan untuk melihat efek suatu perlakuan. Berbeda dengan studi kasus yang lebih luas dan eksploratif, desain ini bersifat eksperimental dengan pengamatan terkontrol. Contohnya, penelitian oleh Hans van der Mars menguji apakah perangkat audio bisa meningkatkan pujian verbal guru terhadap siswa. Guru awalnya mengajar tanpa alat bantu atau baselin, lalu diberikan audio sebagai pengingat untuk memuji siswa atau perlakuan. Setelah itu audio dihentikan atau
extinction. Dan akhirnya diperkenalkan lagi atau pengulangan perlakuan. Hasilnya menunjukkan bahwa pujian guru meningkat saat menggunakan audio dan menurun saat dihentikan. Analisis data dilakukan dengan melihat grafik perubahan perilaku serta uji statistik untuk memastikan hasilnya signifikan. Desain ini hanya digunakan dalam pendidikan dan psikologi untuk memahami serta mengubah perilaku individu dengan cara yang lebih terkontrol. Desain kasus tunggal digunakan untuk memastikan validitas internal yang tinggi dalam eksperimen dengan peserta individu atau kelompok kecil. Karena tidak memungkinkan adanya kelompok kontrol atau penugasan acak, validitas internal dicapai melalui teknik desain khusus, seperti pengamatan berulang, standar pengukuran yang konsisten, dan deskripsi kondisi eksperimen yang jelas. Dalam desain ini, baseline atau kondisi awal digunakan untuk membandingkan efek perlakuan dan stabilitas data sangat penting sebelum menentukan dampak perlakuannya. Beberapa variasi desain yang umum digunakan meliputi B, A, dan AB yang melibatkan pengenalan dan penarikan perlakuan untuk mengisolasi efeknya. Selain itu, desain baseline ganda atau multiple baseline design digunakan ketika pengembalian ke kondisi awal tidak memungkinkan atau tidak etis. Contoh eksperimen menunjukkan efektivitas desain dalam mengukur perubahan perilaku akibat interferensi dengan hasil yang dianalisis secara visual untuk menilai dampaknya secara lebih jelas. Analisis statik data kasus tunggal, yaitu peneliti sering mengandalkan data mentah dan statistik deskriptif dalam eksperimen kasus tunggal. Plot grafik data digunakan untuk menganalisis perubahan level rata-rata, kemiringan, dan transisi antar fase perlakuan. Salah satu metode evaluasi adalah menghitung persentase data yang tidak tumpang tinggi untuk mengukur efektivitas perlakuan. Namun, analisis visual mendapat kritik karena potensi distorsi dalam interpretasi efek perlakuan dan reliabilitas antar penilaian yang rendah. Alternatifnya, statistik inferensial digunakan, tetapi metode ini juga memiliki keterbatasan seperti asumsi independensi data yang tidak sesuai dengan eksperimen kasus tunggal. Dalam eksteralitas desain casing tunggal, kasus tunggal, desain kasus tunggal dikritik karena validitas eksternal yang rendah, sehingga sulit untuk digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Namun, eksperimen kelompok tradisional juga memiliki keterbatasan serupa karena sering tidak menggunakan sampel acak. Oleh karena itu, fokus utama seharusnya pada upaya meningkatkan validitas eksternal setiap jenis eksperimen, bukan sekedar membandingkan atau menolak salah satunya. Dalam pemilihan desain eksperimental, penting untuk
Untuk memilih desain yang memberikan gambaran paling jelas tentang efek perlakuan tanpa dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti sejarah atau pematangan. Selain itu, desain yang dipilih harus memungkinkan hasilnya dapat digeneralisasi ke situasi lain yang relevan. Meskipun hal ini menentang, terutama dalam pengaturan eksperimen di lingkungan alami. Analisis analisis statistik perubahan dalam eksperimen skor keuntungan atau gain score dihitung sebagai selisih antara skor post-test dan pre-test untuk mengukur dampak suatu perlakuan. Namun, ada beberapa kendala dalam interpretasi skor keuntungan, termasuk yang pertama efek plafon, yaitu batas atas dalam pengukuran dapat membatasi kenaikan skor bagi siswa dengan nilai awal yang tinggi. Yang kedua, regresi terhadap rata-rata, yaitu skor awal ekstrim cenderung bergerak lebih dekat ke rata-rata dalam pengukuran selanjutnya. Yang ketiga, asumsi internal sama, yaitu kenaikan skor dianggap memiliki makna yang sama di semua rentang skor, padahal kenyataannya tidak demikian. Yang keempat, variasi kestabilan skor, yaitu skor keuntungan dapat mencerminkan peningkatan di area yang berbeda pada tiap individu, sehingga sulit untuk dibandingkan secara langsung. Dan yang terakhir, kendalan kendalan rendah. Skor keuntungan seringkali kurang reliabel karena dipengaruhi oleh kesalahan pengukuran. Analisis statistik untuk mengatasi masalah skor keuntungan. Karena keterbatasan skor keuntungan, berbagai metode statistik digunakan untuk mengatasinya. Yang pertama, korelasi parsial, yaitu mengontrol efek skor awal agar tidak mempengaruhi hubungan antara faktor lain dan faktor keuntungan. Yang kedua ada regresi berganda, yaitu menggunakan model regresi untuk memprediksi skor post-test berdasarkan pre-test dan faktor lain yang menghasilkan nilai keuntungan residual yang lebih akurat. Dan yang ketiga ada analisis covariance atau ANCOVA, yaitu mengontrol perbedaan pretest saat membandingkan perubahan skor antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Dan yang terakhir, analisis varians untuk pengukuran berulang atau repeat mixture ANOVA, yaitu membandingkan perubahan pretest pretest post-test antara kelompok eksperimen dan kontrol untuk melihat efek perlakuan secara lebih valid. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan salam. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.